rasakan. Makanya Abu Bakar tuh pada saat itu dia nggak ada bukti yang dilihat dari Rasulullah, namun dia bisa ngerasakan apa, siapa di dalam diri Rasulullah tuh. Makanya beriman dia. Kita bagaimana? Sudahnya ada pengalaman-pengalaman sebelumnya tuan-tuan dan puan-puan. Mulai dari murid tuan guru besar sampai murid tuan guru muda nih. Seluruh orang tuh minta bukti sama tuan guru tua, sama tuan guru besar nih. Apa kelebihan-kelebihan? Akhirnya apa? Menunjukkan hati mereka. Ditunjukkan tuan guru besar inilah, emas keluar dari mulutnya, uang bisa keluar dari pecinya, dari sarungnya, dari batu. Akhirnya tak pegang keimanannya. Beralih dia kepada kelebihan yang ditunjukkan tuan guru besar tuh. Begitulah maksud daripada kitab nih tuan-tuan dan puan-puan. Tak bisa dipercaya. Makanya buat aja, rasakan yang ini, taklukkan akal awak dengan cara banyak-banyak mengingat Allah dengan hati. Buat tengah malam, buat pagi, buat siang, buat sore, dalam apa saja tetap mengingat Allah tuh. Perbanyak dia agar takluk akal dengan sendirinya. Jangan banyak-banyak main di akal, karena sesungguhnya dia akan membayang-bayangkan yang nggak ada. Sudahnya saya ajarkan kemarin, ada beberapa ikhwan dalam ngobat saja nih, tuan-tuan dan puan-puan, ada orang minta tunjukkan batu cincinnya. Kalau kita sudah kita pasang keinginan kita atau kehendak, atau kita ada-adakan yang nggak ada, lalu ini nggak akan bisa jumpa apa dalam batu cincin nih. Namun apabila kita kosong, nggak ada maksud apa-apa, nggak ada keinginan, apalagi ilusi mengada-adakan, akan jumpalah kita kebenaran, ada atau tidaknya isi batu cincin nih. Paham maksud saya ya? Jadi gitu, rahasianya begitu. Cuman seringkali kita mengilusi. Kita dahulukan ketentuan Allah, kita dahulukan keinginan Allah tuh dengan keinginan kita. Seakan kita tuh lebih tahu daripada Allah tuh. Maka kosongkan dulu diri kita agar dikasih tahu sama Allah tuh. Contoh lagi begini, orang yang dominan dengan akalnya. Misal, uang cuman ada 20.000, tuan-tuan dan puan-puan. Tiba-tiba datanglah orang. Orang tadi bukan baik pula, jahat, pemakai narkoba, mau mencuri. Tiba-tiba datang, minta dulu lah untuk rokok, 10.000 jadilah. Tapi karena awak dominan dengan akal, tidak mungkin dia bisa menguntungkan kita. Enggak mungkin orang seperti ini harus dibantu. Kalaupun apa pakai dalilnya kita tuh. Mana lebih kuat? Dalil yang awak punya, ketentuan Allah tuh, atau keinginan kita kepada Allah, niat kita kepada Allah tuh, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kuat akal kita tak akan kita kasih dia tuh. Nggak ada duitku. Karena awak berpikir 20.000 tuh bisa lah untuk besok, belanja 1 hari, bisa lah untuk makan walaupun sekedar makan yang sederhana. Namun kalau orang yang merasakan Allah tidak banyak main fikir, dikasihnya aja karena dia lihat kerja Allah yang dibuatnya tuh. Allah datangkan dia ke rumah, tak peduli dia makan atau tidak besoknya. Karena dia tahu Allah yang datangkan dia dan Allah juga yang akan menyelesaikannya. Allah juga yang akan mengganti rezeki yang dia punya. Karena apa? Lebih kuat dia merasakan Tuhannya dengan hatinya, bukan dengan akalnya. Maka kalau udah dengan akal, mengada-adakan yang nggak ada, jahil kita, tuan-tuan dan puan-puan, jadi bodoh. Kita mau bukti, buat tak mau yang nyata-nyata aja. Contohlah dulu saya bilang, murid atuk saya itu, dia tak bisa lagi apa-apa. Dia nengok tuan guru besarnya, bisa ini, bisa itu. Terobsesi dia bisa macam gitu. Namun beramal dia tak mau. Hingga akhirnya ditunjukkan sama tuan guru besar tuh niat dia yang sebenarnya. Mulailah orang tuh main pusaka, main barang-barang lama. Ada main yang cari tokek lah, yang piring anti basi lah. Dibiarkan atuk saya aja. Karena apa? Imannya tak dapat dipercaya. Karena lebih banyak berpikir daripada buat. Orang seharusnya semakin kepada Allah itu semakin pintar dia. Allah yang ngajarinya, baik dunia maupun akhiratnya. Bukan semakin bodoh dia. Orang ayah saya bilang gitu kok. Seharusnya terbuka pikirannya. Dirasakannya apa perintah daripada Tuhannya, apa yang harus dibuatnya. Nampak jelas sama dia tuh. Sampai kata ayah saya tuh, dibilang ya, makan aja pun awak diatur sama Allah tuh. Makan, baru awak makan. Belum lagi habis nasi itu berhenti, baru kita berhenti. Begitulah tuan-tuan dan puan-puan. Jadi tidak dominan akal nih. Kalau main akal nih, kalau lapar baru makan. Kalau belum lapar kita nggak mau makan. Kalau Allah nggak ada begitu.
Kalau memang udah ada rasanya suruh makan, makan. Walaupun kita belum selesai makan, suruhnya berhenti, berhenti. Jadi bagaimana orang dulu tuh, tak ada tanggal, nggak ada apa. Namun dia bisa merasakan kehadiran Ramadan tuh. Pakai apa dia? Pakai akal kah atau pakai rasa? Pakai rasa. Maka mana yang dominan dalam diri kita? Rasa kah atau akal? Orang yang pakai akal gampang jenuh, gampang muak. Tuan-tuan dan puan-puan. Makanya dibuat ayah saya. Orang yang dominan nafsunya banyak makannya. Orang yang dominan setan dalam dirinya banyak tidurnya. Karena apa? Pakai akal dia. Bukan pakai hati perasaannya. Akhirnya jenuh dia. Maka buat aja kata Tuan Guru tuh. Jangan ada harap ini itu. Jangan ada ingin sampai. Mau jadi ini. Mau jadi itu. Jalani aja. Karena wali sendiri pun tak tahu dirinya wali. Kalau tidak Allah sendiri yang ngasih taunya. Kau tuh wali. Kau tuh kekasihku, kata Allah. Oh iya, aku merasa kekurangan aja kok. Aku merasa lemah aja kok. Aku merasa hina. Awak enggak. Makin bertambah wujud akuan diri awak. Makin terobsesi awak untuk kepada Allah tuh. Bukan Allah yang awak tuju, kelebihan-kelebihan yang Allah tuh punya. Barulah dapat nanti dari mimpi aja dah senangnya luar biasa. Baru nampak rasa sikit aja udah luar biasa. Nampak cahaya datang dari beramal awak. Wah, rasanya udah hebat kali awak. Ah, itu kerja setan tuh, kerja iblis jin tuh. Dari mana? Dari pikiran. Mengadakan yang tak ada. Makanya kalau orang yang mengingat Allah tuh, Allah yang datangkannya Tuhan. Datang pun misalnya Tuan Guru yang udah nggak ada tuh sama dia hanya merasakan aja. Tak ada dalam hatinya senang. Tahu dia haru, nikmat, bahagianya luar biasa. Namun bahagia batin, bukan zahirnya. Semakin naik kerinduannya, semakin besar kerinduan dia kepada Tuhannya, itu tandanya benar yang dia dapat. Bukan semakin besar wujud akuan dirinya. Lalu dibilang-bilangnya dirinya dapat keputusan ini itu. Bukan gitu. Makanya kalau ada orang yang bilang dirinya wali, sesat dia tuh. Boleh juga dibuka. Tapi dengan orang yang dipercayainya. Maka tuh saya dulu Tuan Guru Besar tuh dibukanya memang. Cuman orangnya beberapa. 1 atau 2 orang. Dan dialah calon pengganti penerusnya. Bukan ke semua orang dia bilang. Cuman dia menunjukkan dari perbuatan saja, tuan-tuan dan puan-puan. Tidak ada yang dibuat tuh untuk dirinya. Untuk orang saja yang dibuatnya. Termasuk Tuan Guru nih. Dia nyiapkan rumah tuh untuk orang, bukan untuk dia. Dia ngasih orang duit tuh bukan untuk dia. Untuk orang lain tuh. Apa katanya? Aku sudah ditanggung Allah Ta'ala. Keluargaku juga begitu. Jadi biarlah aku yang nanggung jawab orang nih. Begitu dia. Nggak ada untuk dia. Jadi perbuatannya tuh tuan-tuan dan puan-puan menunjukkan dia itulah kekasih Allahnya. Nggak ada dia menunjukkan aku kekasih Allah. Namun nggak ada yang dibuatnya, itu bohong. Perbuatannya tuh kita juga bisa menilai. Tuan Guru tuh bagaimana. Mulai dari Tuan Guru Besar, Tuan Guru Muda, sampai Tuan Guru kita yang sekarang. Karena apa? Dia lebih banyak buat. Dari mana dia buat? Dari merasakan Tuhannya. Dari perintah-perintah yang diperintahkan Tuhannya dengan dirinya. Bukan dengan kajian-kajian yang diada-adakannya. Maka kata ayah saya dulu, kuat kau beramal dulu nawan. Namun kata akal saya saat itu apa? Tak mau beramal ya, awak mau langsung pada Allah aja. Nggak bisa, beramal dulu kau. Kalau belum kau rasakan beramal tuh, belum kau rasakan keramat amal tuh, tak akan jumpa kau kepada Allah tuh. Karena jalannya harus begitu. Makanya nanti intip dalam perasaan kita, kenapa kita jenuh? Kenapa kita muak mengaji? Kenapa kita kurang semangat kita untuk jumpa sama guru tuh? Karena tempatnya nih tempat Tuan Guru awak. Tiba-tiba awak kadang iya kadang tidak datang. Kenapa gitu? Karena sering main di akal. Bukan main sering di hati. Bukan dengan perasaan awak merasakan Allah tuh. Namun dengan akal yang awak ada-adakan. Paham nih ya? Tuan-tuan dan puan-puan. Maka letih. Maka muak jadinya. Maka tenangkan dulu perasaan awak. Minta ampun kepada Allah tuh. Rasakan. Lalu dikasih guru tuh awak rasakan tuh ha. Yang ditunjuknya tempatnya di sini tuh ha. Istighfar awak terlebih dulu. Karena semalam saya dapat petunjuk, tuan-tuan dan puan-puan. Kenapa mulai dengan bismillah terlebih dahulu? Karena yang dari Allah itu berbekas. Saya ajarkan sedikit ya. Di saat dengan hati kita buatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Arahkan dia kemari. Kan timbul rasa. Hidup dia yang di dalamnya. Cuman dari Allah tuh yang berbekas. Maka begitu dia hidup, pandang yang hidup tadi. Bukan kita yang hidup, yang ini tadi yang hidup. Pandang dulu dia kemari agar pandangan kita tidak kemana-mana tau. Jangan salah, jangan main pandang-pandang aja. Hidupkan dia dulu, minta tolong sama Allah tuh.
Banyak istighfar, astagfirullahalazim. Hingga dia hidup. Mulai dari kecil dia begini, sampai dia hidup. Karena cuma dia yang ada. Semakin hidup, semakin hidup. Karena dia semakin hidup dan bisa kita rasakan dia hidup, maka rasakan yang hidup. Jadi tujuan tuh ada. Merasakan yang ada, bukan merasakan yang gak ada. Atau mengada-adakan yang gak ada. Paham maksud saya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Hidup deh. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Dengan hati. Makin hidup deh. Maka pandang yang hidup nih. Karena cuma dia yang berbekas. Yang dari Allah itulah yang berbekas. Bukan baharu memberi bekas. Tahu? Kalau masih baharu yang memberi bekas, masih belum benar jalan kita kepada Allah tuh, tuan-tuan dan puan-puan. Maka tinggalkan tuh semua. Fokus yang kemari. Buat dulu. Biarlah sakit. Nanti baru tahu, ditontonkan Allah Ta'ala perjalanan kita nanti, tuan-tuan dan puan-puan. Di saat sudah nyawa, udah di ujung, ditontonkan Allah. Kau rajin ngaji dulu nih yang kau dapat. Kalau seandainya kau dulu tak rajin ngaji, kau seandainya tidak kau rasakan aku, mungkin tak apa nasib kau saat itu. Ini kutunjukkan kau nih, Niat kau juga yang ngantarkan kau ke situ. Niat kau juga yang menyelamatkan kau. Dan niat kau juga yang buat kau tuh dipilih. Niatmu lah. Bukan siapa-siapa, niatmu. Jadi itu tuan-tuan dan puan-puan ya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya sudahi. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.